Baik ya sobat, pagi kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talau dimanapun Anda berada. Tentunya di saat ini 3 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Jumpa lagi kembali bareng saya Anjali dan Siga menemani Anda semua dalam program Dialog Interaktif. Dan untuk kali ini tentunya alangkah bahagianya kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Komandan Kodim 1312 Talaut yang Angel sebut dengan hormat Bapak Lekto Arhanut Yanuar Yudhistira ST. Selamat pagi Pak. Terima kasih Mbak Angel atas perkenannya menerima kami pagi ini. Selamat pagi. Oke, baik. Tentunya di kesempatan dialog interaktif kali ini ya, kita akan membahas seputaran tentang penerimaan TNI Angkatan Darat 2025. Tentunya berbicara seputaran tentang penerimaan TNI Angkatan Darat 2025, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Kedatangan pagi ini sebenarnya selain silaturahmi ke RRI Talaut ya Pak ya. Yang kedua saya juga mau menjelaskan tentang program penerimaan prajurit untuk 2025 ini, di mana nanti di 2025 ini akan ada banyak peluang potensi untuk pemuda-pemuda harapan bangsa yang dari Kepulauan Talaut, mulai dari Miangas, Lanusa sampai dengan Kepulauan Karakelan dan sekelilingnya, bahwa nanti akan ada penerimaan tamtama Dikmaba ya, di pendidikan Bintara, PK, TNI AD gelombang 2 tahun anggaran 2025. Dan ada satu lagi pendidikan untuk tamtama PK TNI gelombang 3 tahun anggaran 2025. Jadi kesempatan yang baik nih, karena biasanya untuk Bintara dan tamtama ini Bintara itu biasanya hanya 2, ini kan yang kedua ya. Kalau yang tamtama ini udah gelombang ketiga. Jadi memang dalam hal ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah bahwa akan dibangun hampir 750 batalion teritorial pembangunan. Ini kebijakan dari Bapak Prabowo Presiden kita, maka dibutuhkan rekrutmen prajurit TNI AD yang sangat banyak. Oke, mungkin ada syarat-syarat tersendiri ya Pak untuk penerimaan TNI Angkatan Darat? Kalau syarat umumnya pada dasarnya ya pasti harus NKRI ya. Jadi dalam hal ini mungkin KTP, KK dan sebagainya. Kemudian untuk lulusan SMA, MA atau SMK terakreditasi atau paket C boleh. Kemudian nilai rapot rata-rata untuk 3 mata pelajaran, dalam hal ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika minimal untuk lulusan 2020 minimal 65, rata-ratanya 65 ya Mbak ya. Untuk lulusan 2021, 2022 minimal 68, dan 2023, 2025 minimal 70 nilai. Oke, berbicara tentang penerimaan TNI Angkatan Darat 2025, tentunya ada syarat khusus untuk pendidikan dan nilai tersendiri, itu seperti apa Pak? Kalau yang nilai tadi saya sampaikan Mbak, intinya kalau nilai jangan di bawah 65 lah. Kalau bisa 70 gitu ya, 80 bagus lagi. Saya rasa yakin pemuda Talaut cerdas-cerdas kan banyak makan ikan tuna ya. Kalau di daerah lain kan ikan tuna mahal, di sini berlimpah. Saya yakin untuk passing grade nilai tidak terlalu dipersoalkan. Tapi untuk adik-adik yang nanti akan mendaftar ya, nilainya ya untuk yang minimal jangan ada yang di bawah 65. Kemudian ada lagi Mbak, syaratnya itu tidak pernah menikah. Jadi kondisinya bujangan. Oh jadi bujang ya? Bujang ya. Benar bujangan, jadi jangan bujang jadi-jadian nanti ya. Kemudian untuk batasan tinggi ini ada juga Mbak, batasan tinggi. Tinggi badan. Tinggi badan ya. Untuk Bintara minimal 163 cm. Untuk laki-laki itu ya Pak? Kebetulan untuk tahun ini penerimaan cuma laki-laki. Perempuan belum ada. Perempuan untuk kowat belum ada. Untuk yang tamtama minimal tinggi badan adalah 158 cm. Kalau usia batasnya? Usianya kalau tidak salah jadi ada istilahnya toleransi aturan nih. Biasanya usia maksimal itu 22 tahun. Nah, sekarang diperpanjang Mbak untuk masa pendaftaran, pada saat pendaftaran tidak perlu lebih dari 24 tahun.
Baik ya buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dan juga yang bisa mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital dan juga menyaksikan siaran langsung kami di Facebook RRI Talaut. Kita break sejenak ya, dan kita tentunya masih balik lagi bersama Komandan Kodim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira ST. Para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada, yang tentunya masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Talaut lewat 101,2 FM dan juga RRI Digital. Tentunya masih bareng Angel ya, dan juga Pak Komandan Kodim 1312 Talaut, yaitu seputaran tentang penerimaan TNI Angkatan Darat 2025. Tentunya Pak Komandan berbicara seputaran TNI Angkatan Darat 2025 memiliki banyak persyaratan tertentu, dan mungkin apa sih yang menjadi komitmen yang harus dipenuhi oleh peserta yang nanti lulus? Komitmen ini terkait komitmen, Mbak. Sebenarnya seorang prajurit itu komitmennya pasti ini ya, mau mengabdi kepada bangsa dan negara ya. Jiwa patriotik di situ dibutuhkan. Namun secara aturan juga ada terkait apabila nanti adik-adik ataupun pemuda-pemuda Talaut itu diberikan kesempatan untuk bergabung, itu ada sebutannya ikatan dinas. Jadi ikatan dinas pertama itu selama 10 tahun. Jadi diharapkan selama 10 tahun itu para pemuda Talaut ataupun prajurit yang nanti berasal dari Talaut siap ditempatkan di mana saja di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang bersangkutan juga mau mengabdi secara tidak putus selama 10 tahun. Apabila nanti ternyata sebelum 10 tahun yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri ataupun mungkin mengundurkan diri gitu, maka ada aturan juga sehingga wajib mengganti biaya ya 10 kali lipat yang dikeluarkan negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke. Seperti yang dibicarakan oleh Pak Komandan tadi, tentunya apabila nanti TNI Angkatan 2025 lulus nanti itu misalnya ditempatkan atau pendidikannya di mana? Untuk pendidikannya itu dilaksanakan di Rindam Kodam 13 Merdeka. Posisinya kalau nggak salah tuh di daerah Bitung ya, nggak salah itu ada juga yang di daerah Manado sana. Kemudian ini ada informasi menarik juga sebenarnya yang terkait saya sampaikan terkait penempatan tadi ya. Tahun depan 2026 diprogramkan bahwa di Talaut ini akan ada pembentukan dan pembangunan batalion teritorial pembangunan yang merupakan program dari Bapak Prabowo dibangun di Talaut. Mungkin saja siapa tahu, walaupun namanya prajurit siap ditempatkan di mana saja, siapa tahu ada yang mendapatkan keberuntungan kembali ke Talaut. Oke, tentunya sangat menarik ya Pak berbicara seputaran tentang penerimaan TNI Angkatan Darat 2025. Dari sekian syarat tentunya ada tes. Misalnya tes-tes apa saja yang akan dijalani oleh peserta dalam seleksi? Pertama, peserta itu akan melaksanakan tes secara administrasi. Jadi tes secara administrasi itu nanti setelah mendaftar di website resmi Angkatan Darat, nah ini memang terbuka. Kemudian di situ akan disebutkan persyaratan-persyaratan dan administrasi. Mungkin di situ juga ada belangko pendaftaran dan sebagainya. Setelah diisi, maka peserta harus diwajibkan melaksanakan validasi di Ajen, di kantor Ajen, Ajudan Jenderal, atau bisa nanti difasilitasi. Silakan berkumpul di Kodim 1311 Talaut untuk melaksanakan validasi administrasi. Nah di administrasi nanti akan diseleksi terkait mungkin kakaknya, KTP kelengkapan administrasi, itu seleksi pertama. Seleksi selanjutnya akan ada beberapa tahap seleksi, yaitu seleksi kesehatan yang pasti, kemudian jasmani. Ya, jasmani ini ada sebutannya SMAPTA A dan SMAPTA B, ya tes lari, tes pull up dan sebagainya, sit up itu. Kemudian ada penelitian personil untuk meneliti background yang bersangkutan, apakah betul-betul patriot bangsa, ya kan, dan sebagainya, untuk mengetahui kewawasan kebangsaannya. Kemudian juga psikologi, ya, karena memang
seorang prajurit secara psikologi dia harus mumpuni. Nah, seperti itu. Oke, Pak Komandan, berbicara tentang syarat sudah, mungkin tentunya bisa diinformasikan masyarakat atau anak-anak muda yang tertarik dengan penerimaan TNI Angkatan Darat 2025 mendapat informasi lebih lengkap ini di mana? Informasi resmi terbuka untuk segala kalangan ya, itu dapat diakses di website resmi rekrutmen TNI AD. Bisa nanti dicek di Google Mbak, rekrutmen TNI AD pasti nanti keluar langsung website resminya TNI AD. Kemudian juga jika memerlukan bantuan informasi yang lebih detail dan posisi yang mungkin sedang dekat di Karagelang atau di Melong, silakan saja langsung berkunjung ke kantor Kodim. Tidak usah takut ya, kantor Kodim terbuka untuk umum. Nah, di situ nanti bisa bertanya-tanya khususnya di staf personil Kodim 1312 Talaut. Baik, paling terakhir pertanyaan saya Pak, penerimaan TNI Angkatan Darat 2025 ini gratis? Nah, ini bahwa penerimaan prajurit baik Tamtama atau Bintara itu dijamin gratis. Jika hanya ada oknum yang menghubungi minta uang, nanti silakan bisa melaksanakan pengaduan ya ke nomor pengaduan resmi Angkatan Darat. Mungkin bisa dicatat ya Mbak, nanti ya 081 331 050074. Nah, saya ulangi 081 331 050074. Nah, untuk yang pemuda-pemuda Talaut nih, jika memang ada oknum yang mengkondisikan, boleh langsung ke Kodim melaporkan kepada saya. Sebelum Angel mengakhiri dialog untuk hari ini, kata-kata terakhir pesan untuk anak-anak muda yang mau ikut ini Pak. Untuk para pemuda harapan bangsa Kepulauan Talaut, mari bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Mari kita sama-sama mengabdi, menyongsong masa depan yang lebih cerah untuk berkarir dan menggapai cita-cita sebagai seorang tentara. Oke. Semangat. Buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar yang mungkin mendengarkan lewat RRI Digital dan juga menyaksikan siaran langsung kami di Facebooknya RRI Talaut, untuk dialog interaktif untuk hari ini bersama dengan Komandan Kodim 1312 Talaut untuk hari ini, tentunya Angel akhiri dulu sampai di sini dan selamat pagi.